Pemirsa, pimpinan pusat Muhammadiyah ini resmi melaporkan peneliti BRIN, yakni adalah Andi Pangerang Hasanuddin ke Bareskrim Polri pada Selasa kemarin. Pelaporan terkait dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Laporan polisi tersebut terdaftar di Bareskrim dengan pelapor bernama Nasrullah selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah. Menurut Nasrullah, Andi Hasanuddin di akun media sosial milik Thomas Jamaluddin yang juga merupakan peneliti BRIN sangat tidak elok karena keduanya adalah aparatur sipil negara atau ASN. Terlebih lagi adanya unggahan Thomas Jamaluddin tentang perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri yang memicu berbagai komentar dari pengguna media sosial termasuk Andi Hasanuddin yang bermuatan ujaran kebencian. Lalu bagaimana penanganan kasus ini? Apakah motivasi pelaku lakukan pengancaman? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Ya pemirsa, PP Muhammadiyah ini resmi melaporkan Andi Hasanuddin atau Andi Pangerang Hasanuddin. Sementara pengurus Muhammadiyah daerah tepatnya Surabaya juga ikut melaporkan Thomas Jamaluddin pemirsa. Tentu saja ini soal polemik penetapan Hari Raya Idul Fitri dan juga dugaan ujaran kebencian pemirsa. Langsung saja saya akan tanyakan dengan anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Profesor Tono Saksono, dan saya juga telah tersambung dengan Pak Thomas Jamaluddin yang merupakan pakar astronomi BRIN atau peneliti senior BRIN. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum saya ke Pak Thomas, saya ingin ke Prof Tono terlebih dahulu. Prof, sebenarnya apa kemudian alasan PP Muhammadiyah ini resmi melaporkan Andi Pangerang, bahkan juga di tempat yang terpisah di Surabaya, Pak Thomas Jamaluddin. Padahal kan sudah meminta maaf ya Pak. Saya minta tanggapannya seperti apa? Ya, tentu saja itu adalah domainnya para penegak hukum untuk mencermati dan laporan-laporan ini. Cuman memang harus diingat bahwa mass killing yang terjadi di Amerika Serikat itu memang biasanya didahului dengan ancaman-ancaman melalui media sosial ini loh, jangan lupa. Jadi memang kalau saya secara bukan ahli forensik, bukan ahli psikologi gitu ya. Jadi memang saya sebetulnya tidak punya pendapat lah gitu ya. Tapi cuman saya memperingatkan saja bahwa mass killing yang terjadi di Amerika Serikat belakangan ini kan banyak sekali terjadi. Itu selalu dimulai dengan ancaman-ancaman melalui media sosial. Jadi dalam hal ini seorang polisi, penegak hukum dan aparat negara tentu saja yang mampu mentafsir itu apakah itu memang sangat berbahayakah atau tidak berbahayakah, ya kita harus hargai juga itu yang melaporkan itu tentu saja melihat kasus-kasus yang telah terjadi di dunia kan. Itu baik. Saya kira komentar saya yang bisa saya sampaikan. Baik, sekarang saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, secara pribadi Pak Thomas juga sudah melakukan permintaan maaf dan juga klarifikasi, bahkan juga rekan sejawat Bapak ya Andi Pangerang. Tapi ternyata hal ini tidak selesai ya Pak ya, langsung dibawa ke ranah hukum. Bapak dilaporkan di Surabaya. Ini seperti apa? Ya, saya kira memang masing-masing punya hak ya untuk apakah melaporkan atau hal yang lain. Tapi pada dasarnya medsos yang saya pakai itu untuk memberikan pencerahan dan inspirasi. Bahwa kemudian disalahpahami seolah-olah memprovokasi, saya kira tidak ada buktinya ya. Kasus yang disebut pengancaman oleh APH itu sama sekali tidak terkait dengan posting saya. Jadi posting saya itu terkait menjawab pertanyaan publik ya. Terkait mengapa tetap ru'yat walau hilal tidak terlihat, kemudian juga terkait dengan mengapa perlu diadakan sidang isbat. Jadi itu posting saya menjawab pertanyaan publik yang ditanyakan menjelang Idul Fitri.
Nah, kemudian di dalamnya memang ada diskusi. Saya tidak mengikuti diskusi di dalamnya karena ini kan diunggah tanggal 21, kemudian tanggal 22 itu Lebaran, saya mudik, saya tidak baca FB. Baru pada hari Ahad atau Senin ya, hari Senin, saya mendapatkan informasi bahwa ada screenshot dari FB saya yang viral. Tapi saya periksa di FB saya tidak ada. Ternyata saya telusur bahwa komentar yang kemudian memicu banyak komentar itu ternyata sudah menghapus komentarnya, sehingga yang ke bawahnya pun itu terhapus. Jadi saya tidak tahu apa dinamika diskusi apa yang terjadi sehingga Andi itu kemudian membuat pengancaman. Dan pengancaman itu pun itu merujuk ke Ahmad Fauzan ya, jadi bukan merujuk ke saya. Jadi saya itu hanya menanggapi komentar dari Aflahal dan itu sifatnya umum. Ya. Dan yang saya tanggapi pun itu bukan karangan saya, tapi saya hanya mencuplik yang ada di berita. Jadi pertama bahwa Muhammadiyah tidak taat pada pemerintah karena nyatanya demikian. Muhammadiyah melaksanakan Idul Fitri tanggal 21 dengan pengumuman pemerintah itu tanggal 22. Kemudian yang kedua terkait dengan minta difasilitasi menurut dari pernyataan Ketua PP Muhammadiyah yang menyatakan bahwa negara mestinya hadir memberikan fasilitas. Jadi kalau dengan bahasa lain itu artinya meminta difasilitasi ketika terjadi perbedaan. Kemudian yang ketiga terkait bahwa pemerintah akhirnya memberikan fasilitas itu juga dari berita. Menteri Agama menyatakan bahwa memberikan izin untuk pelaksanaan salat Id. Jadi tidak ada yang sifatnya provokasi di situ. Baik. Dan terkait dengan pernyataan ancaman Andi itu sama sekali tidak terkait dengan komentar saya atau posting. Baik. Jadi itu saya tidak tahu juga diskusi sebelumnya yang kemudian Andi itu mengomentari dari Ahmad Fauzan. Baik. Ditahan dulu Pak Thomas, memang di malam hari ini saya tidak menghadirkan Andi Pangerang pemirsa, tapi ini ada poin yang mungkin nanti akan saya tanyakan kepada Prof. Tono, bahwa Pak Thomas Jamaluddin hanya memberikan komentar bahkan juga mencuplik terkait Muhammadiyah tidak taat pemerintah atas penetapan Hari Raya Idul Fitri. Ini pun menjadi anggapan yang cukup serius dan tendensius untuk keluarga Muhammadiyah. Nanti Prof. Tono akan jawab sesaat lagi.